Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih setia di Sonora Pontianak 96,7 FM. Kembali lagi dengan Dr. Devi ya. Tadi kita sudah membahas terkait apa aja penyakit-penyakit yang bisa masuk di dalam program screening riwayat kesehatan ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Dok, apa semua segmen kepesertaan bisa melakukan screening atau adakah batas usia yang bisa melakukan screening ini? Baik, kalau untuk screening riwayat kesehatan Mbak Desi tadi 15 tahun Mbak Desi. Selama umurnya sudah mencapai 15 tahun, siapa saja, aktif tidak aktif silahkan mengakses. Nah, kemudian untuk yang screening sekunder, tentunya 15 tahun tetap sama. Kalau untuk DM hipertensi, cek gula darah dan hipertensi boleh siapa saja, tanpa jenis kelamin, tanpa segmen. Tapi tentunya kalau untuk pap smear hanya yang berjenis kelamin perempuan saja, hanya yang berjenis kelamin perempuan saja, dan syaratnya sudah pernah menikah. Oh, syaratnya sudah pernah menikah. Betul. Pada saat mau pengambilan biasanya tidak dalam kondisi datang bulan, kemudian tidak berhubungan 2 hari sebelum, seperti itu Mbak Desi. Supaya akurat kali ya Dok. Betul, supaya tidak terganggu dengan kondisi-kondisi lain hasilnya nanti itu. Oke Dok, ini kan tadi dari target sudah berapa yang memenuhi untuk kuota untuk apa tadi yang program screening apa program tadi spesialnya? Screening pap smear ya Mbak Desi, baru dari 13.000 itu yang mengakses baru 500 saja. Nah, makanya apa kendalanya sebenarnya Dok? Iya Mbak Desi, jadi sahabat Sonora, jadi kalau memang punya kartu BPJS aktif silahkan mengakses pap smear ini di Laboratorium Prodia dan Kimia Farma Pontianak. Silahkan dengan membawa kartu BPJS yang masih aktif, sampaikan saja akan melakukan pemeriksaan pap smear yang menggunakan BPJS Kesehatan. Oke. Silakan langsung saja. Nah, kendalanya itu iya betul. Tanpa biaya Dok tanpa biaya Mbak Desi. Sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. Nanti BPJS Kesehatan yang akan menjamin pelayanannya di lab tersebut. Nah, kebanyakan perempuan kita ini Mbak Desi takut, kemudian khawatir, takut untuk diambilnya, takut sakit, kemudian sakit nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak sakit. Nah, ini testimoni dari dokter tidak sakit ya. Jadi sahabat Sonora, don't worry, be happy ya. Betul, asal tidak tegang. Oke, betul, asal tidak tegang. Jadi dibawa rileks aja, pemeriksaannya tidak sakit, kemudian pemeriksaan di labnya tentunya pegawainya sangat berpengalaman, tidak menimbulkan sakit, kondisi ruangannya juga nyaman, kemudian untuk hasilnya nanti akan disampaikan sekitar 2 minggu setelah pengambilan sampel. Hasilnya 2 minggu. Nah, untuk melakukan screening itu apa aja yang harus dipersiapkan sebelumnya Dok? Baik, jadi nanti membawa kartu BPJS aktif, kemudian langsung saja ke kliniknya, baik itu Prodia maupun Kimia Farma Pontianak, silakan membawa ke sana. Kemudian nanti di sana yang tadi perempuan tidak boleh berhubungan badan 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelumnya. Catat sebelum. Ya, 2 hari sebelumnya. Puasa dulu ya Bu-ibu. 2 hari, kemudian selanjutnya tidak sedang dalam kondisi datang bulan. Betul. Sudah pernah menikah itu juga satu. Jadi ada 3 persyaratan. Betul. Ya. 2 hari sebelumnya tidak boleh berhubungan dulu, kemudian tidak dalam sedang datang bulan ya. Kemudian yang ketiga sudah menikah. Sudah menikah. Oke, itu 3 persyaratannya. Jadi don't worry, be happy ya, tidak sakit dan tentunya ditangani oleh petugas profesional ya Dok ya, berpengalaman. Nah itu. Jadi tempatnya sekali lagi boleh di-spill tempatnya di Kimia Farma yang di Ayani atau di Prodia Pontianak. Nah, ini bisa diakses masing-masing peserta 1 kali dalam setahun. Jadi kalau tahun kemarin sudah, boleh tahun ini 1 kali lagi. Pokoknya jatahnya setahun sekali. Betul. Setahun sekali ya. Jadi sudah sangat jelas ya sahabat Sonora ya. Sangat sayang kalau kita lewatkan benefit yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Mau kapan lagi? Ini mumpung masih gratis. Kemungkinan nanti akan ada tambahan kali ya. Tapi enggak ya. Untuk sampai sekarang ini BPJS Kesehatan masih baik loh ya, masih berikan benefit tambahan. Nah, oke Dok. Bagaimana nih cara kita untuk mengakses program screening riwayat kesehatan ini? Ya, jadi tadi screening riwayat kesehatan diakses dengan menggunakan itu ya tadi screening riwayat kesehatan dengan menggunakan mobile JKN, aplikasi ya Dok ya? Betul, aplikasi JKN. Mobile JKN, mobile web, dan juga dengan di FKTP itu biasanya langsung ditanyakan. Jadi biasanya kadang kalau di puskesmas pada saat pendaftaran ditanya-tanya sering minum manis nggak, sering makan asin nggak. Nah itu biasanya itu sebenarnya petugasnya sambil nanyain, sambil ngisiin formulirnya. Nah, saya kemarin pernah Dok, tapi waktu itu ditanyain, makanya begitu ditanyain saya jadi heran, kan selama ini nggak pernah gitu saya ditanyain.
Waktu itu saya ditanyain pernah minum obat ini sebelum, saya bilang enggak. Kemudian dikasih pemeriksaan semacam lab gitu ya dok ya, yang ditusuk-tusuk yang di jari itu loh. Saya bilang ini kenapa ya, saya tidak ada terindikasi penyakit itu. Mau dicari penyakit apa? Oh ini tambahan dari puskesmas, sebutnya puskesmas itu. Tapi ini mungkin kalau puskesmas memang punya program itu juga. Jadi ini sebenarnya programnya Kementerian Kesehatan dijalankan. Jadi kalau untuk puskesmas biasanya menggunakan program dari Kementerian Kesehatan untuk diabetesnya. Tapi kalau untuk dokter-dokter di FKTP yang lain, yang seperti klinik Pratama dan non puskesmas, dokter DPP itu menggunakan BPJS. Tapi kalau Pap smear walaupun puskesmas maupun FKTP lainnya tetap menggunakan BPJS. Itu sebagai informasi ya dok ya. Oke. Nah ini kita selanjutnya nih dok. Kalau misalnya kita sudah tahu nih hasil screening kita, walaupun deg-degan ya dok ya, tapi kita harus terima karena ini kan mungkin upaya pencegahan juga bisa dibilang ya dok ya, supaya tidak lebih kronis, lebih bahaya ya dok ya. Jangan sampai kita taunya terlambat ya Mbak Desi. Betul, preventif ya dok ya. Nah ini kalau kita sudah tahu, langkah selanjutnya kita harus berbuat apa nih dok? Betul. Jadi bu-ibu, sahabat Sonora semuanya, kalau misal mempunyai mendapatkan hasil yang nauzubillah min dzalik ya, kita mendapatkan hasil yang ternyata beresiko, jangan khawatir karena pada saat kita mengetahui resiko itu lebih awal, maka penanganannya mungkin tidak seberat yang kalau harus kita dapatkan pada saat kita sudah mendapatkan stadium lanjut. Jadi kalau sudah mendapatkan resiko yang misalnya hasil dari pap smear-nya menunjukkan gejala ke arah kanker leher rahim, maka nanti peserta bisa mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ke dokter spesialis obgyn tentunya. Nanti di sana dokter obgyn akan menyarankan pemeriksaan lebih lengkap dan mungkin nanti kalau diperlukan tindakan operasi dan lain-lain juga bisa di sana. Wow, ini sangat mudah dicerna ya penjelasan dari Dokter Devis yang hari ini, sahabat Sonora. Tapi kalau masih penasaran, pengen tahu lebih lanjut lagi, silakan ajukan pertanyaan di live chat ya di YouTube Sonora Pontianak ataupun langsung ke WhatsApp kita. Nah ini dokter, pengelolaan penyakit kronis atau yang dokter sebut tadi prolanis. Nah sebagai salah satu program dari promotif dan preventif ya dalam program JKN ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penyakit kronis dan apa tujuan dari adanya program prolanis ini dok? Iya. Jadi untuk promotif preventif tadi kan terbagi 3 ya Mbak Desi ya, untuk pasien yang sehat, kemudian beresiko dan ini yang sakit. Untuk yang sakit ini ada 2 program, prolanis dan PRB. Nah prolanis itu pengelolaan penyakit kronis, jadi pasien-pasien yang punya penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi itu bisa mengikuti grup yang tadi. Nah di grup itu nanti akan bisa mendapatkan pelayanan komprehensif, mulai dari pelayanan konsultasi dengan dokter, senam, pengobatan, kemudian juga bisa mendapatkan pemeriksaan darah lengkap, kemudian bisa juga mendapatkan sharing dengan sesama teman, mendapatkan seperti circle baru ya mungkin yang bisa saling bisa memotivasi, saling menjaga kesehatan. Nah jadi penyakit-penyakit kronis ini memang saat ini prolanis baru untuk 2 diagnosa, diabetes dan hipertensi. Baru 2 ya betul, dok ya. Tapi ada satu lagi tadi programnya Mbak Desi selain prolanis, itu PRB. Apa itu, program dok? Rujuk balik. Nah program rujuk balik ini untuk 9 diagnosa. 9. Jadi apa aja itu dok? Peserta BPJS Kesehatan yang menderita penyakit diabetes, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi. Maaf dok, PPOK itu apa dok? PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Itu penyakit paru yang paru-paru. Penyakit paru yang memang kronis. Nah, jadi itu kemudian epilepsi, kemudian penyakit lupus, penyakit autoimun lupus, kemudian penyakit schizofren atau gangguan kejiwaan dan stroke yang terakhirnya. Nah itu ada 9 penyakit. Ini bisa mendapatkan obat-obatannya. Misalnya udah rutin nih Mbak Desi, ada pasien stroke udah rutin ke rumah sakit, obatnya itu aja. Nah nanti di bulan kedua atau bulan ketiga setelah stabil pasien itu obatnya, dia bisa tidak perlu mengantri ke dokter rumah sakit. Jadi nanti cukup dicatatkan di buku PRB itu apa dok? Program rujuk balik tadi itu. Nah akan dibikinkan buku PRB oleh rumah sakit. Nanti obat-obatannya bisa diambil di dokter puskesmas atau apotek puskesmas. Ya, jadi di FKTP apoteknya tetap apotek PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi obatnya tak perlu khawatir, sama persis dengan obat yang diambil di rumah sakit. Nah, cuma nggak perlu ngantri di rumah sakit. Kadang kan pasien keluhnya
saya kalau ke rumah sakit Kontrol harus ngantri doang, 1 kan? hari full gitu ya Mbak Desi ya. Mm-mm. Nah, jadi akhirnya pasien-pasien ini menjadi mendapatkan kemudahan. Jadi Oke. cukup pergi ke dokter tingkat pertama saja, puskesmas atau praktek pribadi. Nanti obatnya diambil di apotek PRB tanpa antri. Tanpa antri. Tuh. Cukup menunjukkan Buku PRB saja Buku yang didapat PRB. dari rumah sakit tadi. oh. Iya. Tapi kalau misalnya bukunya ketinggalan, Dok, apakah Nah. coba bisa menggunakan NIK? Kalau sudah pernah mengambil bulan sebelumnya biasanya sudah ada. Tapi kalau Oh, yang pertama harus membawa buku. Bawa buku. Betul. Wow, itu ya kemudahan dan informasi ya diberikan. Nah, untuk program rujuk balik ini nih, Dok. Yang memiliki riwayat kronis dapat mengikuti program ini atau semua peserta JKN atau yang belum bayar tadi, Dok. Atau ini seperti apa nih, Dok? Iya, karena memang ini ada penjaminan. Jadi prinsipnya selama ada penjaminan tambahan itu memang harus memiliki kartu yang aktif. Kartu aktif ya, Betul. Dok ya. Jadi karena ini ada harus penjaminan yang harus kami bayarkan ke Vaskes. Nah, ini harus memiliki kartu aktif. Nah, syarat keduanya adalah pasien ini benar menderita salah satu dari 9 diagnosa yang tadi Yang sudah itu. disebutkan Iya. tadi ya, Dok. Kemudian yang ketiganya syaratnya adalah mendapatkan buku PRB. Buku PRB itu nanti yang ngisi dokter spesialis atau dari rumah sakitnya. Jadi berdasarkan resep dari spesialisnya. Oke. Itu pun istilahnya dokter spesialisnya mengizinkan dulu karena dia dokternya sudah menyatakan oke, ini bisa aman diberikan di FKTP. Silakan dilanjutkan di FKTP. Dilanjutkan. Baru nanti bisa. Oke. Seperti itu. Yang jelas harus kita periksakan dulu ya, Dok ya, ke Betul, dokter Mbak. spesialis ya. Betul. Oh, ini ada 9 penyakit. Mungkin bisa di-spill kembali, Dok. Oke. 9 penyakit untuk sahabat Sonora supaya jelas ya, Dok ya. Baik, untuk penyakit PRB tadi, penyakit yang bisa dirujuk balik ada 1, diabetes. Nah, Diabetes. jadi walaupun misalnya mempunyai obat-obatan rutin seperti insulin suntik, itu bisa nanti diambil di apotik dari yang bekerja sama dengan program PRB-nya BPJS Kesehatan. Oke. Kemudian yang kedua hipertensi. Jadi Hipertensi. Iya, Nggak boleh putus ya, Dok ya, setahu Betul, saya ya, obat jadi hipertensi ya. kadang karena perlu antrian ke rumah sakit panjang, akhirnya pasiennya Kelewat putus minum obatnya. Jadi kalau dengan adanya buku PRB ini mungkin boleh tetap ke rumah sakit, tetap boleh, misalnya 3 bulan sekali atau mungkin misalnya Kontrol doang ya, Dok. betul, misalnya ada kondisi dengan obat-obatan tersebut sudah tidak cocok lagi, tetap boleh ke rumah sakit. Konsultasi. Tapi pada saat obatnya masih terkelola dengan diagnosa dengan obat tersebut dengan dosis itu, maka boleh diambil di FKTP Oh, dengan usah program ngantri. betul tanpa antrian. Oke. Kemudian yang ketiga Ketiga. jantung, keempat asma. Nah, asma ini juga Mbak Desi kadang-kadang pasien asma ini membutuhkan obat semprot yang rutin digunakan. Harus, Nah, ini iya. bisa diambil di apotek PRB dengan menggunakan buku PRB. PPOK juga sama menggunakan obat semprot. Kemudian epilepsi kadang punya obat sirup dan tablet yang perlu dikonsumsi rutin setiap bulan, itu juga harus bisa digunakan program PRB ini. Kemudian schizofren, nah mungkin kalau schizofren ini pasien-pasien yang rutin dia udah dengan gangguan jiwa yang rutin menggunakan obat-obat yang tertentu saja, jadi sudah tidak naik turun lagi dosisnya, nah boleh menggunakan program PRB ini. Stroke juga sama, stroke itu juga kadang baik kondisi hipertensinya yang mendasari atau mungkin kondisi-kondisi lain, kolesterol dan lain-lain, itu bisa menggunakan program PRB ini. Oke. Jadi itu ya, Dok ya, ada 9 penyakit yang untuk pengambilan obatnya tidak perlu ngantri. Betul, kecuali mau konsultasi harus balik ke dokternya lagi. Betul, ya, Dok Mbak ya. Desi. Wow, ini kita sudah akhir di segmen ketiga, Dok ya. Kita jeda dulu sebentar. Baik. Kita masih ada beberapa pertanyaan yang nanti untuk di segmen keempat kita akan lihat di YouTube ya, Dok ya, ataupun di WhatsApp. Oke, tetap di Sonora Pontianak.